Yang pertama, dasar hukum. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 berisi tentang aturan dalam hal keuangan negara yang meliputi penyusunan anggaran belanja, mata uang negara, dan peraturan tentang perpajakan. Khusus perpajakan disusun dalam Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menjelaskan beberapa informasi yang bersifat umum, seperti siapa saja yang memiliki kewajiban perpajakan beserta ruang lingkup yang meliputi keseluruhan tentang perpajakan pada umumnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 di dalamnya berisi tentang penjelasan dan ketentuan yang berkaitan dengan keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal di dalamnya yang menyebutkan perihal tentang siapa saja yang termasuk sebagai objek pajak penghasil, penggolongan jenis-jenis pajak penghasil, berbagai jenis usaha yang diwajibkan membayar pajak, ketentuan tentang penyebutan objek pajak penghasilan, perhitungan besarnya pajak penghasilan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, dan penghasilan kena pajak. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 memuat beberapa peraturan mengenai penjelasan tentang apa saja yang termasuk jenis barang dan jasa kena pajak, kegiatan ekspor, impor dan perdagangan, subjek-subjek yang kena pajak, ketentuan untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terhutang, perihal ketentuan objek pajak, dan ketentuan tentang pajak atas penjualan barang mewah, beserta ruang lingkup baik jenis maupun hingga perhitungan di dalamnya, mulai dari aturan tarif minimum dan maksimum atas pajak barang mewah. 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 di dalamnya berisi aturan dan prosedural tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Mengingat sifat pajak adalah kewajiban yang harus dibayar, maka dalam penerapan harus terdapat mekanisme pengawasan dan ketegasan terhadap ketidakpatuhan dalam segala upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban tertanggung oleh subjek pajak. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 merupakan undang-undang yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, undang-undang ini secara keseluruhan mengatur pelaksanaan dan aturan tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, tahun pajak. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang KUP, pengertian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. Wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender dengan syarat konsisten selama 12 bulan dan melapor kepada kantor pelayanan pajak setempat. Contoh cara menentukan suatu tahun pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun pajak sama dengan tahun kalender. Pembukuan dimulai 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015 disebut tahun pajak 2015. Yang kedua, tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender. Pembukuan dimulai 1 Juli 2014 dan berakhir 30 Juni 2015. Kemudian sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang KUP, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka satu tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 6, NPWP atau nomor pajak wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Jenis-jenis NPWP terdapat dua jenis, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. NPWP pribadi yaitu memiliki suatu individu atau setiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia. Apabila kalian seorang karyawan, kalian memiliki NPWP pribadi. NPWP badan dimiliki oleh setiap badan atau perusahaan yang memiliki penghasilan di Indonesia. Apabila kalian mendirikan perusahaan maka kalian memiliki fungsi NPWP yaitu sebagai alat administrasi perpajakan, kedua sebagai alat pengurusan perizinan atau administrasi seperti pengajuan kredit, bank, bukan rekening bank, pembuatan paspor, pengajuan perizinan usaha, pembayaran pajak dan lain-lain. Sebagai alat pengurusan kas pinjaman seperti kode NPWP. Kode NPWP terdiri dari 15 digit. Contoh angka NPWP 587790 8 dua digit pertama contoh 58 menunjukkan identitas wajib pajak. 5. Surat pemberitahuan atau SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fungsi dari SPT adalah melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Melaporkan harta benda dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. SPT juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan dalam 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan, harta dan kewajiban sesuai bagian dari tahun pajak. SPT masa. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. Yang pertama, PPh pasal 21 atau 26, 2 PPh pasal 22, 3 PPh pasal 23 atau 26, 4 PPh pasal 25, 5 PPh pasal 4 ayat 2, 6 PPh pasal 15, 7 PPN atau pajak pertambahan nilai, 8 PPN sebagai pemungut, 9 PPN sebagai pengusaha kena pajak pedagang enceran yang digunakan nilai sebagai dasar pemungutan pajak, 10 pajak penjualan atas barang mewah. Jenis formulir dalam pelaporan SPT. Formulir 1721 A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan pemilik swasta. Formulir 1721 A2 untuk karyawan yang menjabat sebagai pegawai negara sipil. Kedua formulir ini nantinya akan menjadi pedoman wajib pajak ketika laporan pajak. 6. Surat setoran pajak atau SPP. Surat setoran pajak adalah tanda bukti telah dilakukan penyetoran pajak oleh wajib pajak, digunakan oleh wajib pajak saat melakukan transaksi pembayaran ke kas negara. Fungsi surat setoran pajak. Yang pertama, SPP sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. 2. Bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran. 3. Sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. 4. Surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak. 5. Mengganti bukti potongan. 6. Berfungsi juga sebagai bukti pemungutan pajak. Jenis-jenis surat setoran pajak. Surat setoran pajak standar ini adalah SPP standar yang digunakan wajib pajak ketika pembayar atau penyetor pajak ke kantor penerimaan pembayaran. SPP standar berbentuk formulir yang terdiri dari 5 rangkap di bawah ini. Lembar pertama digunakan untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN, lembar ketiga untuk laporan ke KPP,
dan wajib pajak. Oleh wajib pajak, lembar keempat digunakan sebagai arsip di kantor penerimaan pembayaran. Lembar kelima digunakan sebagai arsip wajib pemungutan atau pihak lain sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Surat setoran pajak khusus. Surat setoran khusus sebenarnya memiliki fungsi yang sama seperti SPP standar. SPP khusus dicetak atau dikeluarkan oleh kantor penerima pembayaran. 7. Pembayaran pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan dengan menggunakan sistem elektronik dan layanan pada loket. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban. 8. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Jenis-jenis surat ketetapan pajak antara lain surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.